turunan penjumlahan dan pengurangan fungsi. Jadi pada video sebelumnya kita sudah mempelajari bentuk umum daripada turunan fungsi. Sekarang operasi daripada turunan. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalau misalnya diketahui fungsi fx dan fungsi gx, jika fungsi hx adalah fx ditambah dengan gx, maka turunan dari fungsi hx adalah turunan si fungsi fx ditambah dengan turunan si fungsi gx. Jadi masing-masing fungsi gx dan fx diturunkan. Yang kedua, jika misalnya diketahui fx dan gx, jika hx sama dengan fx dikurang dengan gx, maka turunan daripada fungsi hx adalah turunan fx dikurangi dengan turunan gx. Jadi kalau kita menurunkan, mencari turunan daripada penjumlahan fungsi, masing-masing fungsi itu diturunkan, lalu dioperasikan. Contoh, diketahui fx sama dengan 4x pangkat 5 ditambah 6x pangkat 3 ditambah 3x dikurang 6. Ditanya turunan daripada fungsi fx. Kita jawab. Katanya fungsi fx adalah 4x pangkat 5 ditambah 6x pangkat 3 ditambah 3x dikurang 6. Maka turunan daripada fx ini sudah operasi penjumlahan dan pengurangan daripada fungsi. Ada beberapa fungsi dioperasikan dengan jumlah dan pengurangan. Jadi untuk menyelesaikan ini, kita cari turunan daripada 4x pangkat 5, cari turunan 6x pangkat 3, cari turunan 3x, dan cari turunan minus 6. Jadi masing-masing kita selesaikan, kita cari. Turunan fungsi fx adalah, kita cari turunan 4x pangkat 5. Sekedar mengingatkan, jika ada fx sama dengan ax pangkat n, maka turunannya adalah kalikan pangkat dengan koefisien a kali n, x pangkat n kurang 1. Maka hasilnya ini adalah 4 kali 5, x pangkat 5 kurang 1, ditambah 6 kali 3, x pangkat 3 kurang 1, ditambah 3 kali 1, x pangkat 1 kurang 0, 3 kali 1, x pangkat 1 kurang 1, dikurangi dengan 0. Turunan dari 6 itu adalah 0. Kenapa bisa? Jika ada fx adalah suatu konstanta, maka turunannya adalah 0. Pada video sebelumnya ini sudah dijelaskan kenapa bisa turunan daripada konstanta itu adalah 0. Hasilnya 4 kali 5, 20, x pangkat 5 kurang 1, 4, ditambah 6 kali 3, 18, x pangkat 3 kurang 1, 2, ditambah 3 kali 1, 3, x pangkat 1 kurang 1, 0, dikurangi dengan 0. Sama dengan 20x pangkat 4 ditambah 18x pangkat 2 ditambah 3 kali 1, x pangkat 0 itu sama dengan 1. Kurang 0 tidak perlu lagi ditulis. Sama dengan 20x pangkat 4 ditambah 18x pangkat 2 ditambah 3. Contoh kedua. Diketahui gx sama dengan 2 per 3x kuadrat ditambah 4 akar x dikurang 2x pangkat 4 ditambah 3x tambah 7. Yang ditanya adalah turunan daripada gx. Kita jawab. Fungsi gx sama dengan 2 per 3x kuadrat ditambah 4 akar x dikurang 2x pangkat 4 ditambah 3x ditambah 7.
Fungsi Gx ini belum bisa kita cari turunannya karena masih ada dia bahwasanya penyebutnya dalam bentuk variabel. Masih ada dia dalam bentuk akar. Kita ubah dulu. 2 per 3x kuadrat itu kita tulis menjadi 2 per 3 x pangkat minus 2. Kenapa? Karena 1 per a pangkat n itu sama dengan a pangkat minus n. Ditambah 4x pangkat setengah. Akar x itu adalah x pangkat setengah. Akar pangkat n dari a pangkat m per n. Dikurang 2x pangkat 4 ditambah 3x ditambah 7. Lalu bisa kita cari turunannya. Maka turunan daripada Gx adalah 2 per 3 kali minus 2 x pangkat minus 2 kurang 1 ditambah 4 kali setengah x pangkat setengah kurang 1 dikurang 2 kali 4 x pangkat 4 kurang 1 ditambah 3 kali 1 x pangkat 1 kurang 1 ditambah 0. Hasilnya adalah 2 per 3 kali minus 2 minus 4 per 3 x pangkat min 2 kurang 1 minus 3 ditambah 4 kali setengah adalah 2 x pangkat setengah kurang 1 minus setengah dikurang 2 kali 4 8 x pangkat 4 kurang 1 3 ditambah 3 kali 1 3 x pangkat 0 ditambah 0 tidak perlu tulis. Sama dengan pangkat negatif ini kita ubah menjadi pangkat positif. Minus 4 per 3x pangkat 3 ditambah 2 per x pangkat setengah dikurang 8x pangkat 3 ditambah 3. Hasilnya adalah G aksen X sama dengan minus 4 per 3x pangkat 3 ditambah 4 per, kita ubah x pangkat setengah menjadi akar x, dikurang 8x pangkat 3 ditambah 3. Itulah turunannya. Contoh ketiga. Diketahui fx sama dengan 2 akar x ditambah 4x kuadrat dikurang 5. Ditanya f aksen 4, turunan fx untuk x sama dengan 4. Kita jawab, fx sama dengan 2 akar x ditambah 4x kuadrat dikurang 5. Sebelum kita cari turunan daripada fungsi fx untuk x sama dengan 4, kita cari dulu turunan fungsi fx. Fungsi fx ini belum bisa kita turunkan karena dia masih dalam bentuk akar. Maka kita ubah 2x pangkat setengah ditambah 4x kuadrat dikurang 5. Lalu kita turunkan, kita cari turunannya. F aksen x sama dengan 2 kali setengah x pangkat setengah kurang 1 ditambah 4 kali 2 x pangkat 2 kurang 1 kurang 0. 2 kali setengah 1. X pangkat setengah kurang 1 minus setengah ditambah 4 kali 2 8 X pangkat 2 kurang 1 1. Hasilnya 1 per X pangkat setengah ditambah 8X sama dengan 1 per akar X ditambah 8X. Yang ditanya adalah F aksen 4. Maka f aksen 4 adalah artinya nilai x yang ada pada fungsi f aksen x ini diganti dengan 4. Maka 1 per akar 4 ditambah 8 kali 4. 1 per akar 4 itu adalah 2 ditambah 8 kali 4 32. Kita samakan penyebut.
per 2. 2 bagi 2, 1 kali 1, 1. Ditambah ini per 1, 2 bagi 1, 1. 2 bagi 1, 2 kali 32 adalah 64. Hasilnya 65 per 2. Contoh keempat. Diketahui Hx sama dengan 2x pangkat 4 dikurang 3x kuadrat ditambah 4x tambah 7. Jika H aksen 1 sama dengan P, maka tentukanlah nilai P. Artinya, nilai X sama dengan 1 untuk turunan Hx adalah P. Maka kita cari P-nya. Kita jawab. Hx sama dengan 2x pangkat 4 dikurang 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 7. Kita cari dulu turunannya. H aksen X adalah 2 kali 4 X pangkat 4 kurang 1 dikurang 3 kali 2 X pangkat 2 kurang 1 ditambah 4 kali 1 X pangkat 1 kurang 1 ditambah 0. 2 kali 4, 8 X pangkat 4 kurang 1, 3 dikurang 3 kali 2, 6 X pangkat 2 kurang 1, 1 ditambah 4 kali 1, 4. X pangkat 1 kurang 1, 0. 8x pangkat 3 dikurang 6x ditambah 4. Inilah turunan daripada Hx. Katanya, H aksen 1 adalah P. H aksen 1 sama dengan P, artinya X sama dengan 1. Kita substitusikan X sama dengan 1. Yang hasilnya adalah P. Ini bernilai P. Jadi, H aksen 1 adalah, substitusikan X sama dengan 1. 8 kali 1 pangkat 3 dikurang 6 kali 1 ditambah 4. H aksen 1 katanya P. Maka ini adalah P. P sama dengan 8 kali 1 pangkat 3 adalah 1 kurang 6 kali 1 ditambah 4. P sama dengan 8 kali 1, 8 kurang 6 kali 1, 6 ditambah 4. P sama dengan 8 kurang 6, 2 ditambah 4, 6. Itulah nilai P. Contoh kelima. Diketahui fx adalah x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat dikurang 45x ditambah 6. Jika f aksen A sama dengan 0, maka tentukanlah nilai A. Kita jawab. Fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat dikurang 45x ditambah 6. Kita cari turunannya. F aksen x adalah 1 kali 3x pangkat 3 kurang 1 dikurang 3 kali 2 x pangkat 2 kurang 1 dikurang 45 kali 1 x pangkat 1 dikurang 1 ditambah 0. 1 kali 3, 3x pangkat 2 dikurang 3 kali 2, 6x pangkat 1 dikurang 45 kali 1, 45x pangkat 0. 3x kuadrat dikurang 6x dikurang 45. Katanya f aksen A sama dengan 0. F aksen A sama dengan 0 artinya x-nya adalah A. Maka f aksen A sama dengan, substitusikan x-nya menjadi A. 3 kali A kuadrat dikurang 6 kali A dikurang 45. F aksen A-nya adalah 0. 0 sama dengan 3A kuadrat dikurang 6A dikurang 45. 3A kuadrat dikurang 6A dikurang 45 sama dengan 0. Kita kali dengan sepertiga. 3A kuadrat dikali sepertiga A kuadrat dikurang 6A kali sepertiga 2A dikurang 45 kali sepertiga 15 sama dengan 0. Ini adalah suatu persamaan kuadrat. Kita akan faktorkan. Kita cari dua buah bilangan. Kalau dikalikan hasilnya minus 15, dijumlahkan hasilnya minus 2. Hasil kali minus 15 jumlah minus 2 adalah minus 5 dan 3. Sehingga A kuadrat dikurang 2A kurang 15 sama dengan 0 dituliskan menjadi A kurang 5 dikali dengan A ditambah
3. Maka A kurang 5 sama dengan 0 atau A tambah 3 sama dengan 0. Sehingga A sama dengan 5 atau A sama dengan minus 3. Maka ada dua nilai A yang dapat memenuhi persamaan ini.